Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bypass Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kali ini kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel kami, langsung saja di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa terus semangat upload video-video menarik lainnya. Film dengan genre kolosal ini disutradarai oleh Ridley Scott, serta film ini dibintangi artis-artis ternama seperti Russell Crowe dan Joaquin Phoenix. Nah, gak perlu kita tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah tulisan bahwa pada masa puncak kejayaan kekuasaan kerajaan Roma merambat dari Afrika sampai dengan Inggris Utara, sampai-sampai seperempat populasi manusia di bumi yang hidup di masa tersebut berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, peristiwa peperangan Kaisar Marcus Aurelius melawan kaum barbarian di Germania mendekati akhir karena hanya ada satu banteng terakhir yang menghalangi Roma sampai pada titik kejayaannya. Scene memperlihatkan seorang jenderal yang bernama Maximus. Ia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania. Lalu tak berapa lama menunggu, Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya. Itu adalah tanda bahwa kaum barbarian benar-benar tidak mau tunduk pada Kaisar Romawi. Maximus pun mempersiapkan pasukannya untuk mulai berperang. Di sisi lain, pasukan barbarian mulai maju ke medan pertempuran. Maximus pun memberi aba-aba untuk berperang, dan peperangan pun terjadi. What we doing live? Echoes in eternity. Hingga akhirnya kemenangan pun diperoleh oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Maximus. Commodus bersama dengan kakaknya Putri Lucilla datang ke medan pertempuran untuk mengucapkan selamat dan ingin memberikan 100 lembu atas kemenangan ayahnya. Lalu Maximus mengunjungi para pasukan yang terluka. Maximus pun merasa sedih dan khawatir pada pasukannya. Maximus lalu melanjutkan menuju ke tempat perayaan kemenangan. Pada malam harinya, Caesar Marcus Aurelius di dalam baraknya menginginkan Maximus memimpin Roma setelah dirinya tiada. Tetapi Maximus malah menolak tawaran tersebut. Menurutnya, orang yang berhak menjadi Caesar adalah seorang yang paham akan politik. Lalu Maximus menyarankan Commodus yang menjadi Caesar. Tetapi Marcus Aurelius tidak setuju karena dia tahu Commodus tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Singkat cerita, lalu Commodus datang menemui ayahnya. Ayahnya memberitahu bahwa dia berencana menunjuk Maximus menjadi kaisar setelah dirinya wafat nanti. Commodus pun merasa kecewa dan meneteskan air mata dan segera memeluk ayahnya sekaligus mencekik ayahnya hingga mati. Di lain tempat, Maximus yang sedang tidur dibangunkan dan diberitahu bahwa sang Caesar telah meninggal dunia. Maximus pun kaget dan bergegas menemui Caesar. Di dalam ruangan Caesar sudah ada Commodus di sana. Di dalam baraknya, Maximus menyuruh Zero untuk membangunkan senator Gracchus dan Falcro karena dia mencium ada yang tidak beres. Tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Quintus datang dan malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maximus. Ternyata Quintus ini adalah antek-antek Commodus. Quintus menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai perintah Commodus. Esok harinya, Maximus dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi.
Di detik-detik akhir akan dieksekusi, Maximus mampu menghajar para tentara di sana satu persatu dan kemudian kabur meloloskan diri. Maximus langsung mengambil 2 kuda yang ada di sana dan bergegas menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Maximus melihat lingkungan rumahnya sudah habis terbakar. Dia pun berlari ke rumahnya dan melihat jasad anak dan istrinya yang sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Dia terlambat, Maximus pun akhirnya menangis. Akhirnya dia menguburkan anak dan istrinya. Kemudian karena saking capeknya dan luka di sekujur tubuhnya, Maximus pun pingsan. Setelah siuman, ia kaget karena tiba-tiba berada di dalam kereta kuda bersama gerombolan orang-orang yang tak ia kenali. Ternyata Maximus diculik oleh rombongan pembawa budak dan dianggap sebagai budak di dalam pasar jual beli tukar tambah budak. Seorang tua yang bernama Proximo memilih-milih para budak. Ia merasa cocok dengan Maximus. Proximo membawa Maximus ke dalam suatu tempat. Ternyata Proximo adalah gembong pertarung jalanan atau gladiator. Beberapa saat kemudian, para budak digiring menuju arena pertarungan. Proximo ditantang rekan bisnisnya bertaruh akan kematian 2 orang yang baru ia miliki, yaitu Maximus dan Juba, karena ia tergiur dengan nominal yang tinggi. Di dalam arena sudah bersiap-siap para algojo dengan kostum yang mengerikan. Sedangkan para gladiator dirantai tiap-tiap 2 orang. Di sini Maximus dan juga Juba dirantai bersama. Pertarungan pun dimulai. Beberapa gladiator terlihat kesulitan karena rantai yang ada di tangan mereka. Tetapi Maximus mampu menghabisi para algojo yang ada di dalam arena tersebut. Di tempat lain, Commodus berkata kepada Lucilla bahwa ia akan membuat orang-orang Roma senang. Jika warga Roma senang akan kemenangan di satu peperangan, mereka pasti akan senang jika melihat langsung pertarungan di depan mereka. Commodus merancang sebuah turnamen pertandingan memperebutkan turnamen gladiator selama 150 hari berturut-turut. Mendengar bahwa sang kaisar muda Commodus mengadakan sebuah pertandingan untuk memperingati kematian ayahnya, Proximo menginginkan Maximus ikut bertanding di dalam Kolosium, dan setelah menang, dia bisa berdiri di depan kaisar. Dia bisa mendapatkan kebebasannya. Mendengar hal itu, Maximus pun langsung mau menerimanya. Dia ingin sekali balas dendam atas kematian keluarganya. Singkat cerita, para gladiator dibawa OTW menuju Roma. Sesampainya di Roma, mereka dibawa ke bangsa gladiator. Lalu Proximo turun dari kereta dan mencium patung mendiang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah memberikan kebebasan dahulu kala saat dirinya menjadi seorang gladiator. Beberapa saat kemudian, Putri Lucilla pergi ke sebuah tempat berkumpulnya para senat. Putri Lucilla berembuk kepada para senat. Para senat berpendapat bahwa Commodus suka banget menghabiskan waktunya dengan fantasi-fantasi berlebihan. Bahkan ia rela totalitas dengan permainan gladiator pada saat hari peringatan wafat ayahnya. Lucilla mulai membuka aib dari Commodus bahwa ternyata Commodus sudah menjual pasukan pangan dari Roma untuk urusan gladiator ini dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Lucilla kemudian berkata bahwa Commodus berencana menyebarkan para senat. Lucilla ingin sekali aksi Commodus ini segera dihentikan. Balik lagi ke Maximus, dan di sini Maximus bersiap-siap untuk masuk ke dalam arena dan memakai topeng yang tersedia di sana. Para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Kolosium. Trompet pun berbunyi, tanda kaisar masuk ke dalam arena. Para rakyat serta gladiator pun bersorak. Pasukan barbarian memasuki arena sebagai lawan dari para gladiator. Pertarungan pun dimulai. Maximus dengan jiwa jenderalnya memberitahu gladiator yang lain bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus selalu bersama sesuai arahan. Gerbang mulai dibuka. Pasukan barbarian pun memasuki arena dan mengelilingi para gladiator. Pertarungan gladiator melawan pasukan barbarian pun dimulai.
Pemanah dari pasukan barbarian memanahi setiap gladiator yang ada. Singkat cerita, pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Dengan pasukan gladiator berhasil menumbangkan salah satu pasukan berkuda, dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan. Kemudian Commodus pun turun memberikan selamat. Di sini Commodus bertanya, "Siapa nama asli Maximus?" Maximus menjawab, "Mana aku tahu, aku kan ikan." Kemudian Maximus pergi meninggalkan Commodus. Di sini Commodus mulai marah karena pertanyaannya disepelekan. Maximus kemudian membuka helmnya dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Maximus Decimus Meridius, komandan pasukan utara, jenderal perang Kaisar Marcus Aurelius. Commodus pun yang melihatnya gemetaran seperti melihat penampakan, karena sebelumnya dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus. Dan di sini Commodus seperti ingin membunuh Maximus. Namun para penonton meminta agar Maximus tidak dibunuh dan dibiarkan saja. Lalu kita beralih pada scene lain. Terlihat Commodus sedang menandatangani berkas-berkas kerajaan, dan datanglah Putri Lucilla menghampiri Commodus. Commodus bercerita ingin mengeksekusi anak buahnya yang berbohong tentang berita kematian Maximus. Di scene lain, Putri Lucilla menemui Maximus di dalam penjara bawah tanah dan ingin mengajaknya merencanakan penggulingan kekuasaan Commodus. Singkat cerita, scene berpindah ke Colosseum, di mana pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Terlihat mantan asisten Maximus hadir ikut menyaksikan pertandingan pada pertarungan kali ini. Commodus menambahkan 4 ekor harimau. Pertarungan pun terjadi sangat sengit dan sangat kesulitan. Akhirnya Maximus pun berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertandingan, di luar Maximus bertemu dengan asistennya dan ia menitip pesan kepada pasukannya bahwa ia masih hidup dan memberitahu pasukannya untuk bersiap-siap bertempur untuk sang jenderal. Keesokan harinya, para senator menyiapkan uang dan menyuruh utusannya untuk mengeluarkan Maximus agar bisa melancarkan rencana mereka untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. Namun sayangnya misi pembebasan Maximus ini gagal. Malam harinya Putri Lucilla nyamperin Maximus dan memberitahukan bahwa Commodus mengetahui tentang rencana mereka dan akan menghukum Senator Gracchus. Di waktu yang bersamaan, Commodus langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Maximus dan membunuh para senator dengan cara menaruh ular berbisa ketika mereka tengah tertidur. Dan terjadilah pertempuran antara gladiator dan para prajurit kerajaan. Maximus melarikan diri lewat jalur bawah tanah dan menemukan si Zero, dan ternyata si Zero sudah terjebak dan dijadikan umpan untuk menangkap Maximus. Maximus pun akhirnya tertangkap. Keesokan harinya, terlihat Maximus dalam kondisi dirantai, dan Commodus ingin berencana mengajak berduel di Colosseum. Namun, sesaat sebelum pertandingan, Commodus menusukkan racun ke tubuh Maximus. Singkat cerita, mereka pun bertarung di arena dengan sangat sengit. Dengan kondisi lemah karena telah diracuni sebelumnya, Maximus tetap berhasil mengalahkan Commodus. Dia menghajar Commodus dengan bertubi-tubi dan menusuk Commodus dengan pisau kecil yang dibawanya sendiri, dan akhirnya tewaslah si Commodus ini.
Rakyat pun terdiam melihat kemenangan Maximus. Tak lama Maximus pun terjatuh dan sekarat. Putri Lucilla segera menghampirinya dan mengucapkan perpisahan. Semua orang berbondong-bondong mengangkat jasad Maximus dan membiarkan mayat Commodus begitu saja. Dan berakhirlah film Gladiator sampai di sini. Sungguh ending yang sangat mengharukan. Begitulah alur cerita film Gladiator. Bagi kalian yang suka video ini, bisa langsung tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah menjadi penonton setia kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. What we doing live? Echoes of eternity.